Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Wonderful. Okay. So, who still remember what did we learn last week? Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Family members. Okay. First letter is G. Okay, what is that? Okay, I give you another clue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, this is for you. Pram? Do you have any pencil? Ada pensilnya, Pram? Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Saat ini saya sedang bersama dengan Bu Mulia atau Kak Mulia. Sesuai dengan namanya, Mulia. Beliau ini juga punya aktivitas yang mulia menurut saya. Ya? Karena beliau ini punya rumah belajar, namanya Rumah Belajar Mumu ya? Iya, betul. Oke. Kita kenalan dulu sama Bu Mulia ya. Okay. Selamat sore. Sore. Makasih banyak udah datang. Sama-sama. Aku manggilnya apa ya? Teteh, kakak. Aduh, karena saya masih remaja. Enggak ya? Apa ya panggilnya? Teteh aja. Teteh aja kali ya. Teh Mumu, saya panggil Teh Mumu ya. Teteh kan sekarang punya rumah belajar nih, namanya Rumah Belajar Bu Mumu. Boleh diceritain nggak sejak kapan nih Rumah Belajar Bu Mumu ini gitu? Pertama kali berdirinya ya. Sebenarnya pergerakannya itu dimulai dari akhir tahun 2014 sih. Jadi pas saya masih kerja di suatu tempat kursus bahasa Inggris. Nah, dulu saya masih sebagai asisten pengajar di sana gitu. Jadi ngelihat cara ngajarnya langsung, observe gimana cara ngajar tuh kayaknya kok seru ya. Jadi kayak ada terpanggil gitu ya, kayak ih ada passion aku kayaknya di sini gitu. Udah mulai kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada background, nggak ada sama sekali. Backgroundnya apa nih? Background aku adalah teknik informatika ya. Jadi guru bahasa Inggris. Ya Allahnya, jadi sampai sekarang ya udah jadinya ke situ, walaupun jadi benar-benar background education aku tuh udah nggak kepake aja gitu ya, tapi kepake lah ya namanya ilmu, jadi aku nggak terlalu gaptek gitu ya. Itu sih. Apa yang membuat akhirnya saya mau bikin rumah belajar nih, gitu, apalagi dengan awalnya kan bebas biaya, terus kemudian sekarang udah berbiaya, tapi juga harganya tuh menurut saya itu sangat apa ya, sangat wow, fantastis ya. Ya cukup terjangkau gitu. Apa sih yang awalnya mencetuskan akhirnya saya mau buka rumah belajar deh gitu? Betul. Jadi diawali dari yaitu pas kursus di sana itu anak-anak kecil itu dari umur 3 tahun gitu udah ngobrol tuh, udah aktif bahasa Inggris sama saya ya. Pas saya kembali ke lingkungan saya, ngelihat aduh jauh gitu lah ya. Jadi kayak ada aku tuh pengen bermanfaat. Iya betul. Bermanfaat. Jadi pengen menyaingi itu mah susah lah ya. Tapi setidaknya tuh anak-anak di situ tuh nggak menganggap bahasa Inggris itu sebagai bahasa alien gitu ya. Bahasa alien. Jadi mereka tuh kayak orang ngomong bahasa Inggris, naon sih gitu ya. Karunya pisan. Nah akhirnya saya datanglah suatu hari itu memberanikan diri ke sebuah PAUD dekat rumah saya banget. Saya bilang ke kepala sekolahnya, boleh ketemu sama kepala sekolah, saya pengen dong. Langsung ya? Langsung. Ya, jadi saya punya ide apa, udah pokoknya lakukan ya. Yakin ya? Yakin gitu. Nah, karena saya yakin bahwa hal yang saya lakukan adalah baik gitu. Jadi pengen sih, jadi emang sebelum ini tuh ada kayak bergejolak, aku tuh di dunia ini tuh keresahan gitu. Iya gitu. Jangan naon ya gitu kan. Terus abis gitu, saya tuh pengen bermanfaat, itu sih pertamanya. Kuncinya adalah pengen bermanfaat, beneran. Itu benar-benar. Khairuna santohum ya. Iya, betul sekali, mengamalkan. Jadi dari keinginan ada panggilan keresahan bahwa di lingkungan tuh kayaknya kok anak-anaknya masih belum aware sama bahasa Inggris gitu ya. Jauh. Terus sampai akhirnya sekarang, apa sih tantangannya dan kebahagiaannya bisa ngajar anak-anak gitu kan. Tadi saya ngeliat aja kegiatannya tuh kayak kenapa? Saya kayaknya nggak sanggup mengurus anak-anak banyak sekali.
Apa nih? Iya, tantangannya sih sebenarnya karena mungkin saya mencintai dunia ini ya, maksudnya mencintai mengajar gitu, ya. Mengajar ya. Jadi menurut saya tidak ada tantangan yang berarti ya. Jadi paling sih lebih ke apa ya? Gimana caranya aku ngasih kualitas pengajaran yang maksimal ya, dengan harga yang terjangkau, tapi aku bisa ngasih tetap berkembang loh ini, gitu. Jadi karena kan yang namanya pendidikan ya tetap harus ada yang harus dibeli, terus betul. Mereka gimana rasanya nyaman di rumah belajar gitu ya. Nah, ya itu dia tantangannya itu sih. Jadi gimana caranya mereka tetap stay di sini, tetap pengen belajar, itu sih yang memotivasi anak-anak gimana nih biar nggak bosen gitu. Ada yang murid aku dari dia kelas 1 SD yang bener-bener dia nggak bisa sama sekali. Sekarang kemarin aku tes gitu ya, dia bisa ngerjain soal-soal TOEFL, soal-soal iya? Jadi dia kayak happy banget ya. Itu nggak bisa dihitung pakai apapun ya. Nggak bisa. Terus ada yang datang ke sini nangis-nangis awalnya, terus dia kan bilang berhenti karena dia mau pesantren. Terus di pesantrennya dia kirimin foto gitu ya. Miss Umu, aku dapat piagam penghargaan bahasa Inggris terbaik semadrasah, maksudnya pesantren gitu. Aku merinding. Seru banget itu kayak itu tuh kayak makin membara gitu ya. Terus ada satu lagi yang aku bantu buat dia bisa dapet jadi pertukaran pelajar gitu, yang dia aduh Miss aku tuh nggak bisa bikin esainya. Yaudah kita bantu, yuk grammarnya harus perbaiki bla bla bla, itu waktunya berapa 6 bulan, akhirnya dia bisa ke Amerika. Keren gak sih? Keren. Dari rumah belajar Mumu yang mungkin tidak dilirik ya, tapi saya melirik. Jangan berpikir tidak dilirik, karena saya melirik. Ya gitu. Jadi buku-buku yang kita gunakan memang dari Cambridge University. Jadi dari tempat kursus aku sebelumnya. Jadi aku belajar dari situ. Aku cari resources-nya yang maksudnya itu yang compatible gitu sama pembelajaran masa kini. Terus apalagi kemarin kan pas pandemi, I have to create something new gitu. Karena nggak bisa bikin pergerakan banyak di sini gitu. Ya ngapain itu kemarin waktu pandemi? Akhirnya ya udah bikin kelas online. Aku cari gimana ya kelas online, berarti harus ada e-book yang mumpuni gitu ya. Akhirnya aku dapet tuh secara berjibaku berapa bulan gitu ya. Aku nggak berapa bulan sih, lebay banget. Ya pokoknya sering lah nyari. Teman baik dia semangat sekali. Nyari-nyari apa sih kayak apa yang terbaik, akhirnya nemu, alhamdulillah gitu. Nah sekarang itu lagi pengen memperkenalkan mereka dengan kayak IELTS TOEFL-nya gitu ya, tapi khusus anak-anak. Itu jadi kayak tes internasional untuk tahu basic level kita ada di mana, tapi setara dengan Common European Framework. Jadi kayak setara dengan level internasional gitu. Jadi aku tahu, aku tuh ada di stages mana nih gitu, anak-anak kita tuh gitu. Jadi itulah memperkenalkan aja sih. Dengan kurikulum sekeren yang disebutkan tadi sama Bu Mumu, Teh Mumu, Kak Mumu. Apapun lah ya. Berapa biayanya dari awal sampai harus disebutin ini tuh? Harus biar tahu. Mulai dari gratis untuk yang tidak memiliki finansial cukup ya gitu. Jadi jangan malu ya. Jangan malu untuk ngasih tahu ke kita keadaan masing-masing. Ini kita ngomongin tentang perkembangan anak-anak ke depannya, karena mereka yang akan nerusin bangsa ini. Betul sekali. Jadi nggak usah malu. Jadi ada beberapa orang tua yang bilangnya berhenti aja. Terus aku kan kok kenapa anaknya semangat banget, ya kita lagi terkena imbas pandemi gitu kan. Akhirnya aku bilang aja ke anak mah ditransfer ke Miss Mumu gitu. Terus udah anak mah taunya bayar aja gitu. Jadi dari 0 rupiah sampai dengan maksimal itu 25.000 rupiah untuk yang public class ya. Dan juga bisa segitu, nggak terlalu mahal kan? Untuk ilmu dan kurikulum yang tadi disebutkan tadi, menurut saya itu sangat worth it sekali. Tapi dulunya kita gratisin ya, tapi malah nggak ada yang datang dong. Gimana tuh? Aneh banget nggak? Oh gitu. Aku tuh kayak aneh banget nih. Kira-kira aja bercanda kali ini ya. Kali ya. Jadi berjalan setahun nggak ada yang datang.
Terus ketemu nih di pasar. Kemana aja? Miss Mumu katanya gitu kan. Terus kenapa nggak datang? Aku bilang gitu. Sebenarnya kita tuh malu sebagai orang tua. Semua fotokopian naon di Miss Mumu. Nah, kita tuh terus anak kalau udah stikernya penuh dapat hadiah katanya gitu. Kita teh malu. Ya udah atuh. Jadi akhirnya dari situ dari 2015 itu berbayar cuma Rp5.000 di awal 2015 tuh Rp5.000. Sekarang sampai 2023 ya? 2022. Hampir ya. Hampir. Desember ya. Itu 25.000. Tapi kayaknya nggak akan naik lagi tahun depan, udah cukup aja di situ lah. Kenapa mengelus dada? Keren. Sampai saya nggak terus ngomong apa lagi. Gitu. Oke, Bu Mumu. Apa sih cita-cita yang pengen kedepannya gitu ya, yang pengen Bu Mumu lakukan atau impikan soal bahasa Inggris dan mengerjakan bahasa Inggris dan mengajar anak-anak ini apa? Punya nggak? Pastilah. Jadi setiap saya bermimpi terus mimpi itu terwujud. Contohnya adalah di sini. Jadi sebelumnya itu saya pakai rumah mama saya dan cuman ada satu petak gitu dan masuk gang ya. Jadi kalau ada yang datang tuh kayak susah gitu ngalangin tetangga gitu. Jadi agak sedih gitu dari situ. Aduh gimana ya, pengen deh nemu suatu tempat yang emang khusus untuk rumah belajar Mumu. Nah, udah tercapai sekarang. Terus ini lokasi kedua. Gitu. Terus impian selanjutnya adalah regenerasi. Jadi aku pengen rumah belajar Mumu meskipun aku suatu saat tiada, tetap ada. Jadi rumah belajar Mumu tetap ada gitu. Jadi ngerekrut nih ada baru kelas 6 SD nih. Paham? Ya kelas 6 SD dia itu tapi udah. Jadi aku kasih dia teknik mengajar gimana caranya, terus udah bisa? Iya, alhamdulillah. Jadi dia udah berjalan baru sih sekitar 6 bulan gitu. Jadi aku ajak dia ke sekolah juga. Aku bikin iklan kan, English Club di sana, bikin how to deliver storytelling competition kayak gitu-gitu. Jadi kita belajar bareng lah di situ. Makanya tagline-nya adalah mencari ilmu dengan berbagi ilmu. Jadi saat kita berbagi ilmu, saat aku berbagi ilmu tuh sebenarnya tuh aku tuh lagi stages belajar tuh. Karena tuh banyak banget. Kalau nggak ngajar, kayaknya ilmu aku segitu-gitu aja. Iya betul. Gitu. Betul, tapi betul, dengan ngajar tuh kudu belajar deh, mau nggak mau ya, gitu. Kita harus belajar lagi, kita harus siapin materinya, kurikulumnya. Menemukan masalah lah gitu. Jadi gimana cari solusinya gitu lah. Keren banget. Aduh dipuji terus nggak ada receh kumaha gitu. Nggak apa-apa, cilok aja yang tadi enak banget. Teman baik, obrolan saya dengan Bu Mumu ini sangat menginspirasi saya. Semoga juga bisa menginspirasi teman baik untuk jangan ragu jika pengen pengen hidup kita lebih bermanfaat buat lingkungan sekitar. Mulai dari hal kecil, mulai dari apa yang kita sukai. Betul. Oke, teman baik, terima kasih. Terima kasih. Bye. Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik.